Lembah di tepi puncak. Mengapa kita menyerah saat hampir sampai? Mereka menyebutnya lembah keputusasaan. Itu bukan tempat di peta manapun, melainkan sebuah belahan gelap di dalam jiwa, kabut yang turun bukan di awal sebuah usaha besar, tetapi tepat di ujungnya, justru saat puncak itu mulai terlihat. Ini adalah paradoks kuno dan membingungkan dari semangat manusia, melihat puncak di depan mata, hanya untuk merasakan dorongan yang mendalam dan menghancurkan untuk berbaring dan menyerah. Kehilangan semua minat, tepat saat pintu mulai terbuka. Ini bukan cacat. Ini adalah sebuah perhitungan. Perjalanan selalu dimulai dengan percikan, sebuah puncak yang jauh berkilauan bernama kesuksesan. Pada awalnya, setiap langkah bergelora dengan kemungkinan. Otak kita, ahli kimia yang cerdik itu, mengeluarkan dopamin untuk setiap kemenangan kecil, untuk pengejaran yang mulia itu sendiri. Jika-nya memabukkan. Kita digerakkan oleh fantasi tentang pemandangan dari atas, tentang siapa kita nanti saat tiba. Kita meromantisasi perjuangan, menenun identitas kita ke dalam narasi pendakian. Kita adalah dia yang sedang berusaha. Namun saat udara menipis dan puncak mengeras dari mimpi menjadi realitas berbatu yang tajam, sebuah pergeseran halus terjadi. Jika itu berubah menjadi kapan? Dan kapan itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengerikan. Ia berbisik, apa yang ada setelah puncak? Fantasi itu larut, hanya menyisakan pekerjaan nyata dan menuntut dari pendakian terakhir yang melelahkan itu, mengukir pijakan tangan dengan cermat, memeriksa tali dengan telaten. Penciptaan yang mendebarkan menjadi penyempurnaan yang membosankan. Dan dengan itu, dopamin memudar. Otak, yang telah dengan cemerlang mendorong kita menuju sasaran, kini menormalkan kemenangan itu sebelum bahkan dimenangkan, mencuri sukacita masa depannya. Kita ditinggalkan dengan gema hampa dari langkah kaki kita sendiri dan sebuah ketakutan yang menggigil, takut akan kesuksesan. Karena sukses bukanlah sebuah akhir, ia adalah transformasi yang keras. Berdiri di puncak itu berarti kematian bagi dia yang sedang berusaha. Itu berarti menjadi dia yang ada. Dan siapakah itu? Seorang penipu yang akan segera terbongkar? Sasaran pengawasan yang lebih ketat? Seseorang yang sekarang harus mempertahankan ketinggian ini, dengan segala angin kesepian dan tanggung jawabnya. Inilah momen ketika jiwa melancarkan pemberontakan terakhir dan putus asanya. Diri yang lama, yang nyaman dalam usahanya, berpegang teguh pada identitasnya yang familiar. Ia lebih memilih mengatur kegagalan di sini, dalam bayangan kemenangan, daripada menghadapi kebebasan puncak yang menakutkan. Ia membisikkan ketidaklayakan kita, memperbesar setiap cacat kecil menjadi retakan yang fatal. Ini semua palsu. Kau tidak benar-benar menginginkan ini. Lihat kenyataan membosankannya, inikah yang kau perjuangkan mati-matian. Keputusasaan yang menyusul bukanlah sekadar kesedihan, ini adalah kelebihan beban sistemik. Ini adalah kesedihan. Anda sedang berduka atas diri yang akan Anda tinggalkan. Tujuan yang mengatur hari-hari Anda sedang berakhir, dan kekosongan pasca tujuan terbuka di depan kaki, luas dan menakutkan. Kekeliruan kedatangan, keyakinan kekanak-kanakan bahwa puncak akan menyelesaikan segala sesuatu, hancur berantakan. Anda melihat dengan kejelasan yang brutal bahwa itu tidak akan. Sebuah bisikan nihilistik bertanya, lalu untuk apa mengambil langkah lagi? Lembah ini adalah ujian terakhir. Ini bukan ujian kekuatan, melainkan integrasi. Ini adalah tempat penempaan di mana pemimpi terkonsumsi berubah menjadi pelaku. Memudarnya minat adalah sebuah sinyal, bukan untuk berhenti, melainkan untuk berevolusi. Mengapa? Yang lama telah habis terbakar dalam pendakian. Anda sekarang harus menemukan yang baru atau binasa dalam kabut. Untuk melaluinya, Anda harus melakukan hal yang berlawanan dengan intuisi, Anda harus berhenti menatap puncak dan memulai pekerjaan penguburan yang hikmah. Anda harus duduk dalam keputusasaan dan memberi diri Anda izin untuk meratapi akhir dari babak ini.
Anda harus berduka lebih awal atas hilangnya pendakian, agar Anda bisa bebas untuk tiba. Kemudian, Anda harus menulis baris pertama bab selanjutnya, di sini, dalam debu. Bayangkan bukan pialanya, melainkan pagi hari setelahnya. Lihat diri Anda bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai orang yang telah berubah, berdiri di dataran baru di mana cakrawala segar menunggu. Tujuan itu tidak pernah menjadi destinasi, ia adalah kendaraan untuk transformasi Anda. Dan lembah itu adalah bengkel di mana kendaraan itu dibongkar untuk diambil bagian-bagiannya, agar Anda dapat melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, lebih kuat. Isi kembali tubuh Anda. Keputusasaan pikiran seringkali adalah kelelahan tubuh, yang akhirnya menyuarakan kebenarannya. Pecah pendakian terakhir yang sangat besar menjadi serangkaian langkah yang begitu kecil, sehingga kegagalan menjadi mustahil. Jangan fokus pada menang. Fokuslah pada integritas dari tindakan tunggal dan sederhana di depan Anda, simpul yang sempurna, guratan yang bersih, kalimat yang jujur. Biarkan, bagaimana, menjadi, mengapa. Dan kemudian, Anda harus memilih. Anda harus memilih antara ide kesuksesan yang berkilauan dan hal nyata, yang cacat dan nyata. Lembah itu memaksa pilihan itu. Ia membakar habis fantasi, sehingga hanya komitmen sejati yang tersisa. Saat Anda memilih hal yang nyata, sebuah keajaiban sunyi terjadi. Keputusasaan, setelah menjalankan tujuannya, mulai surut seperti air pasang. Nyala pilat minat menyala kembali, bukan sebagai api yang menggelegak, melainkan sebagai cahaya yang stabil dan berkelanjutan. Anda tidak mendaki dengan energi panik seorang pemula, melainkan dengan kepastian hikmat seorang penyelesai. Anda bukan lagi dia yang sedang berusaha. Anda hanyalah seseorang yang menyelesaikan. Anda mengambil langkah-langkah terakhir bukan dengan sukacita, melainkan dengan integrasi. Dan ketika Anda akhirnya berdiri di puncak, pemandangannya bukanlah yang Anda harapkan. Itu bukan akhir yang panoramik, melainkan awal yang luas dan rendah hati. Anda memandang keluar dan memahami, puncak sejati bukanlah batu karang ini. Ia adalah orang yang harus Anda jadikan untuk dapat berdiri di atasnya. Lembah keputusasaan bukanlah penghalang di jalan. Ia adalah jalannya. Ia adalah ruang sakral dan brutal di mana Anda kehilangan minat pada mimpi lama agar sebuah realitas baru dapat lahir. Anda menyadari kebenaran terakhir yang membebaskan, Anda tidak menemukan kesuksesan di akhir perjalanan. Anda membawanya bersama Anda, ditempa di dalam lembah, dan hanya sekarang Anda memiliki kekuatan untuk memegangnya, menamainya, dan memulai lagi.